Halo semuanya, selamat datang di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini kita akan membuat sebuah project untuk mendeteksi mobil dengan menggunakan OpenCV. Nah, jadi algoritma yang digunakan di sini adalah namanya hard cascade. Nah, untuk melakukan hal tersebut ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita akan menggunakan OpenCV untuk membuka video. Jadi mobil yang akan dideteksi ini ada di dalam video. Nah, kita open dengan menggunakan OpenCV. Setelah video berhasil dibuka, kita akan mendeteksi mobil yang ada dalam video tersebut dengan menggunakan algoritma hard cascade tadi. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil mendeteksi mobil yang ada di dalamnya, kita akan memberikan batasan pada area tertentu agar mobil hanya dideteksi daerah tersebut, atau kita memberikan ROI, region of interest. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, saya harap teman-teman sudah memiliki sebuah video di sini Cars AV yang berisi mobil-mobil di dalamnya dan juga sebuah file XML yaitu hard cascade. Nah, yang di sini Cars namanya untuk mendeteksi mobil. Teman-teman bisa mencarinya di internet, ada di banyak di GitHub, atau saya nanti sertakan linknya di kolom komentar. Teman-teman dapat melihatnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita buat file baru terlebih dahulu. Sebelum itu saya akan membesarkan tulisannya terlebih dahulu. Setting. Lalu fontnya saya naikkan jadi 20. Oke. Nah, di sini teman-teman membuat sebuah file baru terlebih dahulu. Saya sebutnya main.py. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah membaca videonya. Untuk membaca video, pertama kita import library computer vision-nya dulu, CV2, import CV2. Setelah itu kita akan membuat path dari video tersebut. Path ini akan menunjukkan di mana lokasi dari video kita. Di sini langsung saja ada di dalam file yang sama, folder yang sama. Jadi kita hanya perlu menuliskan nama, judul videonya dan extensionnya, cars.av. Selanjutnya kita buka video tersebut dengan menggunakan CV2 cap sama dengan CV2.video capture. Nah, apa yang kita capture di sini? Video path-nya. Nah, jadi video yang kita buka di sini akan tersimpan dalam cap ini. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah while true di sini supaya video kita dapat dijalankan sampai selesai. Nah, di sini kita buat sebuah read, dan frame. Nah, lalu dari cap ini kita baca frame-nya dengan cara cap.read. Setelah membaca frame-nya, kita harus cek dulu apakah read ini kosong atau tidak. If not read, kita akan break si sistem ini. Nah, jadi di sini kalau read-nya ini tidak ada, berarti videonya nggak bisa keputar ya. Nah, artinya kita harus keluar dari while true ini, langsung di break. Nah, kalau ada frame-nya atau read-nya ini, berarti video berhasil kebaca. Nah, kita akan display video sheet tersebut dalam CV2 I'm show. Nah, di sini kita kasih judul car detection. Lalu kita tampilkan frame-nya. Nah, nanti frame ini akan ditampilkan terus-menerus satu persatu sampai videonya selesai. Kita juga perlu menambahkan sebuah CV2.wait key sama dengan 1 dan 0xff besar sama dengan ORD Q. Nah, ini artinya ketika kita menekan tombol Q maka akan break. Nah, ini artinya ketika misalkan videonya sedang berjalan, kita mau keluar dari video tersebut, kita hanya perlu menekan tombol Q dan langsung keluar dari video tersebut. Nah, ketika sudah berhasil keluar atau videonya sudah selesai, kita cap release. Jadi kita hapus semua data yang ada dalam cap dan kita CV2.destroy all window. Nah, jadi kita destroy semua window yang terbuka melalui CV2. Nah, kita save lalu coba jalankan. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa videonya sudah berhasil diputar. Jadi ini ada sekumpulan mobil yang melewati sebuah jalan tol.
Ntar coba saya tunjukkan lagi. Coba kita run lagi. Nah, ini ada sekumpulan mobil yang melewati jalan tol. Nah, kita akan mendeteksi mobil-mobil tersebut. Kalau tekan Q, ini dia langsung keluar ya. Nah, setelah kita berhasil membuka video, kita masuk ke langkah kedua, yaitu mendeteksi mobil yang ada di dalam video tersebut. Untuk mendeteksi mobil, pertama kita harus meload si hard cascade ini. Nah, jadi kita buat path yang mengarah ke hard cascade kita. Cascade underscore path. Nah, path-nya ada di mana? Dia langsung ada di dalam folder yang sama, jadi kita tinggal tulis nama filenya cars.xml. Nah, lalu kita car cascade, kita load modelnya ini dengan cara cv2.cascade classifier. Nah, path-nya ini kita arahin ke path yang sudah kita buat, cascade path. Kita save. Nah, ini sampai di tahap ini model sudah berhasil di load. Selanjutnya, bagaimana cara kita mendeteksi mobil yang ada di dalam video tersebut? Nah, untuk bisa memproses video ini dalam Cascade, kita perlu mengkonversinya menjadi grayscale. Jadi kita buat sebuah variabel di sini gray untuk menyimpan gambar kita yang sudah diubah ke gray. Lalu kita convert ke gray dengan cara cv2.cvtcolor. Nah, apa yang mau di-convert? Frame-nya. Jadi gambar kita ada di frame ini, atau kumpulan gambar kita ada di frame ini. Nah, lalu cv2 kita convert color BGR to gray. BGR to gray. Jadi dari RGB ke gray. Nanti hasil graynya itu akan disimpan di dalam sini. Nah, ketika sudah menjadi gray, selanjutnya kita akan mendeteksi mobil yang ada di dalam video tersebut dengan hard cascade yang model yang sudah kita ada tadi. Dengan cara kita panggil nama modelnya ini car cascade .detect multiscale. Nah, lalu kita masukkan apa yang mau kita deteksi, yaitu gray di sini. Lalu scale faktornya kita masukkan 1:1. Lalu ada min neighbors-nya ini kita masukkan 5, dan juga min size-nya ini kita kasih 50,50. Nah, jadi ini nanti dia akan menggunakan hard cascade ini mendeteksi mobil di dalam video yang sudah diubah menjadi gray ini, lalu simpan datanya ke dalam cars. Nah, setelah datanya berhasil masuk ke dalam cars, sekarang kita akan gambar sebuah rectangle atau kotak yang akan menandai di mana posisi mobil tersebut. Caranya ada bagaimana? Kita di sini pakai for. Kita buat for ini akan mengambil data x, y, width, dan height dari cars yang ada dalam variabel ini. Setelah itu kita draw rectangle-nya dengan menggunakan cv2.rectangle. Nah, lalu kita mau gambar di mana? Di frame. Di posisi mana startnya? Di x, y. Lalu besarnya itu sampai x tambah w di koma y tambah h. Nah, jadi dari titik x, y sampai di x tambah w, y tambah h. Nah, jadi besarnya akan sampai ke sini. Setelah itu warnanya mau apa? Di sini kita kasih blue aja ya. 25500. Nah, lalu kita kasih thickness-nya atau ketebalan dari rectangle-nya itu 2. Sampai di tahap ini kita sudah berhasil mendeteksi car yang ada di dalam video yang sudah kita buat, dan kita sudah menggambarkannya ke dalam frame. Lalu kita menggunakan imshow ini untuk menampilkan car detection-nya. Kita save, coba kita jalankan lagi. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa mobil-mobil sudah berhasil terdeteksi di sini yang ditandai dengan warna biru. Kita keluar lagi. Nah, langkah kedua sudah selesai di sini, di mana kita berhasil mendeteksi mobil yang ada di dalam video. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan membatasi area di mana mobil akan dideteksi. Nah, jadi di sini langkah pertama saya akan membuat sebuah variabel yang bernama ROI atau region of interest.
Nah, nanti ROI ini ada beberapa ROI X, jadi region of interest di titik X, ROI Y, terus ada ROI width dan ROI height juga, ROI H. Nah, nilainya itu di sini saya misalkan kasih di titik X-nya itu di 0, W-nya di 70, Y-nya di 70, lebarnya ini saya mau 240 dan tingginya itu 300 pixel. Nah, lalu bagaimana cara kita membatasi area tersebut? Nah, jadi pertama kita akan mengambil gambar hanya di dalam area ini saja. Dari 0 sampai 240 dan 70 sampai 300. Caranya kita potong dari frame yang sudah kita buat tadi di atas. Nah, jadi langkah pertama di sini saya akan gambar dulu ROI-nya itu posisinya di mana, cv2 dot rectangle. Nah, kita mau gambar ke frame. Nah, posisi awalnya itu ada di ROI X sama ROI Y. Lalu kita mau lebarnya itu ROI dan berakhir di titik ROI X tambah ROI Y, ROI Y ditambah ROI H. Nah, jadi akan selebar itu. Selanjutnya saya mau kasih warna hijau di sini 0,255,0 dengan lebarnya 2. Coba sampai sini kita run. Nah, teman-teman dapat lihat dia akan mendeteksi hanya yang ada di dalam daerah sini saja saya maunya. Nah, setelah kita berhasil menggambar daerah batasannya ini, kita akan mengambil daerah batasan tersebut untuk dideteksi. Nah, untuk mengambil daerah batasan tersebut kita akan menggunakan sebuah variabel di sini ROI namanya frame. Nah, jadi kita ambil frame yang sudah kita ambil dari video, frame video. Lalu kita mau ambil dari titik mana sampai titik mana. Dari sini saya mau ambil dari ROI Y sampai ROI Y tambah ROI H. Lalu saya mau ambil juga di ROI X sampai ROI X ditambah ROI W. Nah, saya mau ambil sampai ROI ini. Coba kita tampilkannya nilai ROI-nya ini. Jadi di sini cv2m show saya ganti dengan ROI atau daerah yang diambil. Save, kita run lagi. Kita run. Nah, ini contohnya daerah hijau yang tadi sudah diambil hanya menjadi sebagian ini saja. Setelah kita berhasil membatasi daerah yang mau dideteksi tadi, lalu mengambilnya dan menyimpan gambar tersebut atau frame tersebut ke dalam sebuah ROI. ROI inilah yang nanti kita akan convert ke gray. Di sini ROI. Nah, nanti setelah di-convert jadi gray, kita masukkan ke model color cascade-nya kita. Lalu apa yang akan kita tampilkan di sini? Kita akan tampilkan semuanya. Jadi yang ditampilkan di semua ini tetap frame ya. Nah, tapi yang dideteksi hanya di bagian ROI ini saja. Jadi di sini saya ubah car detection with ROI. Save, kita run lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah dapat lihat bahwa yang terdeteksi hanya ada di bagian dalam sini saja. Oh, sebentar. Kita juga seharusnya mengubah ini jadi ROI juga. Jadi dia hanya menggambar kotaknya hanya ada di dalam ROI saja, tidak sampai di luar. Kita save lagi, coba kita run lagi. Nah, ini teman-teman lihat, ketika dia sudah melewati kotak ini tidak akan terdeteksi lagi. Dan ketika mobil masuk ke kotak ini dia akan terdeteksi. Nah, mungkin pendeteksiannya masih kurang bagus. Di sini teman-teman bisa mencoba untuk mengubah parameter di bagian sini, scale factor dan min neighborhood sama min size. Misalkan kita bisa turunkan ini jadi 1,05. Kita lihat perubahannya bagaimana. Nah, dia mendeteksinya lebih banyak di sini dan lebih cepat. Kalau misalkan kita naikkan jadi 1,3, save, kita run lagi. Nah, ini dia lebih sulit mendeteksi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa mainkan di bagian situ untuk mendeteksi mobilnya dengan lebih baik atau tidak.
untuk meningkatkan akurasinya. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih.